akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Id yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan adalah hidayah iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita masih istiqamah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang harus kita jadikan sebagai teladan dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Sebagai khatib, saya berwasiat buat diri saya dan seluruh jamaah sekalian, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada saat sekarang ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu melaksanakan pelontaran Jumrah Aqabah setelah melakukan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai manifestasi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah. Sementara kita yang ada di luar tanah haram pada hari ini hadir di masjid-masjid, di musalla, di lapangan dalam rangka melaksanakan syiar Islam, yakni melaksanakan salat Idul Adha. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang persoalan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Qurban, tentu tidak terlepas dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang begitu banyak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena itu pada pertemuan kali ini tema khutbah yang ingin saya sampaikan adalah keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentu yang saya ingin sampaikan adalah hikmah-hikmah di baliknya.
Kalau kita melihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan hidupnya, beliau adalah Nabi yang memiliki tauhid yang kokoh, di mana dalam mencari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan akalnya. Karena itu salah satu cara untuk mengenali Allah adalah dengan menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, tanda-tanda bagi mereka ulil albab. Apa itu ulil albab? Yang dimaksud ulil albab adalah mereka yang menggunakan potensi pikir dan zikir. Ketika dia berpikir, dia berzikir. Ketika dia berzikir, dia berpikir. Makanya dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka yang berzikir kepada Allah pada saat dia berdiri, wa qu'udan, pada saat dia duduk, wa ala junubihim, pada saat dia berbaring. Dan kembali Allah berfirman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia ya Allah, maha suci engkau, maka hindarkan kami dari siksaan api neraka. Inilah yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل لا أحب الآفلين. Ketika malam telah masuk, maka dia melihat bintang gemintang di atas langit. Dia mengatakan, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, tapi ketika bintang itu kemudian menghilang, la uhibbul afilin, saya tidak suka kepada sesuatu yang hilang. Tuhan tidak mungkin menghilang. Perhatikan ketika malam tiba, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi, dan ketika malam telah tiba, kemudian dia melihat bulan yang begitu lebih besar daripada bintang. Dia mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Falamma afala, tapi ketika bulan itu kemudian tenggelam, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau bukan Tuhanku memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang tersesat. Terakhir, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian melihat matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazigatan qala hadza rabbi. Ketika melihat matahari yang lebih terang benderang, yang lebih besar, dia mengatakan, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afalat, tapi ketika matahari itu terbenam di barat, maka qala ya qaumi inni bari'um minal musyrikin. Dia berkatakan kepada kaumnya, saya berlepas diri dari kalian, dari kemusyrikan, dari kesyirikan yang kalian kerjakan. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada agama yang lurus, dan saya tidaklah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini penting jamaah sekalian, sebab sekarang ini tantangan terberat yang dihadapi umat namanya kesyirikan. Banyak mereka menggantungkan harapannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat pada saat sekarang ini, ada yang menggantungkan harapannya kepada kuburan, ada yang menggantungkan harapannya ke tempat-tempat keramat. Kadang-kadang kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Siapa yang membuat angin berhembus? Mereka menjawab, Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Mereka akan menjawab, Allah. Tapi kenapa untuk menghentikan hujan justru memakai dukun dan paranormal? Berarti ini menunjukkan bahwa kita ada masalah dengan akidah kita. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita komitmen dengan apa yang kita baca dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
Itu yang pertama yang harus kita tiru dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Punya tauhid yang benar, akidah yang lurus, menghindarkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan, penghambaan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik generasi-generasi muda Islam yang beriman dan bertakwa. Hadirin yang mulia, saat sekarang ini kita berada dalam sebuah zaman yang disebut dengan Ghazul Fikri, perang peradaban, perang pemikiran, di mana anak-anak kita akan semakin dijauhkan dari nilai-nilai ajaran agama. Seorang Perdana Menteri Inggris namanya Goldstone pernah pidato di hadapan parlemen. Apa kata Goldstone? Saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin menghancurkan generasi-generasi muda Islam, tidak perlu menggunakan tank, tidak perlu menggunakan pesawat yang super canggih, tidak perlu menggunakan senjata alat berat. Yang kita butuhkan, kata Goldstone, adalah bagaimana menjauhkan generasi-generasi muda dari Islam, dari Quran. Biarkan namanya nama Islam, tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai Quran. Sekarang ini terjadi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perilaku-perilaku menyimpang. Mereka semakin menampakkan eksistensi diri mereka seperti LGBT, lesbian, biseksual, gay dan transgender. Ini adalah perbuatan kaum dari Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Goldstone mengatakan biarkan namanya nama Islam, tapi cara berpakaiannya jauh dari nilai-nilai ajaran Quran. Coba kita lihat, sebagian anak-anak kita lebih bangga dengan pakaian-pakaian dari luar, mengikuti mode-mode dari luar, ketimbang menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat agama. Begitupun dalam hal-hal yang lain. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim AS dalam rangka menciptakan generasi muda Islam, beliau pertama berangkat dari sebuah doa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan aku anak-anak yang saleh. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim AS kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba perhatikan jemaah sekalian, Allah kemudian memberikan seorang anak yang namanya Ismail. Dan perhatikan hasil daripada doa ini, luar biasa jemaah sekalian. Hasil daripada doa Nabi Ibrahim AS, Allah anugerahkan anak namanya Ismail. Dan ketika anak itu tumbuh menjadi remaja, beranjak menjadi remaja, menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Perhatikan dalam kisah dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu tumbuh beranjak menjadi remaja, dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi. Salah satu caranya Allah menurunkan wahyu kepada para nabi adalah melalui mimpi. Jadi mimpi para nabi adalah wahyu. Kalau ada orang selain daripada para nabi kemudian mengaku bermimpi dan mendapatkan wahyu, maka dia adalah al-kazzab. Sebagaimana yang terjadi saat sekarang ini, banyak yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah al-kazzab, pendusta-pendusta di akhir zaman. Ya bunayya inni ara fil manam, saya melihatmu dalam mimpi, anni azbahuka, bahwasanya sesungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Perhatikan hasil doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala, if'al, kerjakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hebatnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, jemaah sekalian. Kita sekarang ini luar biasa jamaah dalam mendidik anak-anak generasi kita. Kita berharap kita bersama dengan anak-anak kita masuk ke dalam syurga bersama-sama, tapi tidak menutup kemungkinan ada di antara para orang tua justru anaknya menjadi musuh nanti ketika berada di akhirat. Begitupun sebaliknya, ada seorang anak akan menjadi musuh bagi orang tuanya nanti di akhirat, jamaah sekalian. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menanamkan nilai-nilai tauhid, kemudian ibadah dan akhlak terhadap anak-anak kita, sebab kita harapkan mereka adalah menjadi anak-anak yang saleh, salehah, bukan hanya bersama-sama di dunia, tapi kita akan bersama-sama di akhirat.
Yang ketiga jamaah sekalian, memupuk ketakwaan kepada Allah. Salah satu di antara yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim adalah pelaksanaan ibadah haji. Tentu kita berharap semua yang hadir di sini, berharap supaya semua hadir di Makkah Al-Mukarramah datang untuk memenuhi seruan Allah dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan hadir di Makkah Al-Mukarramah, dan Allah Subhanahu wa taala memesankan terkhusus kepada calon-calon jamaah haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian dan sebaik-baik adalah bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan jamaah sekalian, ketika kita berada di Arafah, kaum muslimin berkumpul dengan pakaian yang sama. Di sana tidak terkentara lagi siapa yang menjadi pejabat, siapa yang menjadi rakyat biasa. Siapa di antara mereka adalah orang-orang kaya dan siapa orang-orang yang biasa. Siapa di antara mereka punya kedudukan dan siapa yang tidak punya kedudukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali karena ketakwaannya kepada Allah. Dan inilah yang harus kita pupuk pada saat sekarang ini jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terhadap segala persoalan hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri jalan keluar masalahnya dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau penduduk negeri, siapa yang dimaksud di sini? Kita semua, terlepas dari apapun kita, para pemimpin kita, para rakyat kita, kemudian para penegak keadilan kita, polisi, jaksa, hakim, dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan janjinya Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah turunkan berkah dari langit dan dikeluarkan dari perut bumi. Tapi ingat, Allah masih melanjutkan ayat ini, walakin kazzabu, jika kalian mendustakannya, kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa atas apa yang telah mereka kerjakan. Siksaan dimaksud di sini tidak mesti dalam bentuk fisik, gempa bumi, banjir bandang dan sebagainya. Boleh jadi siksaan itu termasuk dalam kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam kehidupan sosial kita. Itu termasuk adalah siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi haji yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mesti kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Yang terakhir yaitu semangat berkurban. Semangat berkurban sebagaimana yang saya jelaskan diterangkan dalam ayat tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ada hal yang menarik di sini yang perlu dipahami, bahwa ketika itu perintah Allah, jangan menggunakan akal, tapi kerjakanlah perintah itu meskipun tidak sesuai dengan akal kita. Akal mana bisa menerima ketika seorang ayah disuruh untuk menyembelih putranya? Dari sudut manapun tidak akan diterima oleh akal. Dari sudut manapun tidak diterima akal. Tapi karena ini perintah Allah, mesti dikerjakan. Mestinya itu yang harus kita lakukan. Jangan pergunakan pendekatan akal untuk ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya. Nah, peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu sunnah untuk berkurban yang dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka yang membencimu itulah yang terputus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban yang kita lakukan pada hari ini
Pada hakikatnya bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi jauh lebih daripada itu. Bagaimana kita berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kita miliki. Kadang-kadang jangankan untuk berkurban, disuruh ibadah saja kita masih malas-malas. Kita berharap syurganya Allah Subhanahu wa taala sementara salat masih diabaikan. Kita berharap syurganya Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau berkorban pada saat disuruh untuk menjalankan ibadah puasa. Kita berharap syurganya Allah Subhanahu wa taala sementara Allah berikan harta yang begitu melimpah, tapi tidak pernah punya niat untuk hadir di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk mengunjungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kurban pada hakikatnya bukan hanya sekadar berkurban hewan kurban, tapi bagaimana seluruh sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita potong, kita sembelih dan kita hilangkan dari diri kita. Sifat kesombongan karena harta, sifat kesombongan karena pangkat dan jabatan, sifat kesombongan karena status sosial, inilah yang mesti kita hilangkan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada khutbah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pertama, jaga akidah, luruskan tauhid kita. Kita komitmen terhadap apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komitmen tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidup ini cuma sekali jamaah sekalian. Ketika kita meninggal dalam kondisi mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syurga bagi kita jamaah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah ampuni selain daripadanya liman yasha. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai teladan dalam menjaga generasi kita ke depan. Kita berharap anak-anak yang ada Allah titipkan kepada kita menjadi anak-anak yang saleh, saleha. Kita berharap mereka juga akan menjadi teman-teman kita nanti di surga jamaah sekalian. Jangan sampai kita terpisah. Kita para orang tua juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika tidak mendidik anak-anak kita dengan baik. Boleh jadi nanti kita akan melangkahkan kaki ke surga, tapi anak kita menarik kita. Kita rajin ibadah kepada Allah, tapi kita tidak pernah pedulikan anak kita. Dia berkata, ya Allah, itu ayah saya yang memasuk ke dalam surga, sementara engkau akan masukkan ke dalam neraka. Memang dia rajin salat, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin zikir kepada Allah, tapi di tengah-tengah mereka kekhusyuan dalam ibadah kepada Allah, mereka tidak pernah memperhatikan saya. Saya minum minuman keras, tidak pernah ditegur. Saya malas salat, tidak pernah disuruh. Saya tidak puasa, mereka tidak pernah memerintahkan kepada saya untuk berpuasa. Saya keluar tidak menutup aurat, mereka diam saja. Maka saya minta pertanggungjawaban. Orang tua yang sudah seharusnya masuk ke dalam surga terharang masuk ke dalam surga gara-gara anaknya jamaah sekalian. Karena itu anak kita jaga anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kemudian yang ketiga, ketakwaan kita kepada Allah. Mau negeri ini baik, jadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapapun kita, apapun kita, sebagai seorang pemimpin ke kita, sebagai rakyat biasa ke kita, sebagai penegak keadilan ke kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, semangat berkurban, bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi lebih daripada itu menyembelih sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita menengadahkan tangan bermunajah kepada Allah. Semoga pada pagi hari ini Allah rahmati kita semua. Allahumma ya Allah ya Ghaffar yang Maha Pengampun, pada hari ini kami hadir di tempat ini dalam rangka menyiar agamamu ya Allah, melaksanakan salat Idul Adha. Jika di antara kami ada yang hadir di lapangan ini dalam kondisi berlumuran dosa, kami mohon ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi. Allahumma ya Allah, jika di antara kami yang ada yang orang tuanya masih hidup, berikan keberkahan dalam hidupnya ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk berbakti dan berbuat baik terhadap mereka. Namun jika sekiranya di antara kami ada yang orang tuanya sudah meninggal dunia, sudah menghadap ke haribaanmu ya Allah, maka kami mohon jadikan kuburan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan mereka ya Allah, terima amal ibadah mereka ya Allah, tempatkan beliau di raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah, dan kumpulkan dengan kami dengan mereka di dalam surgamu ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami dengan kedua orang tua kami di dalam surga ya Allah. Ya Allah, kami ingin bersama dengan mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang saleh-salehah di hadapan-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan anak-anak kami menjadi musuh bagi kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh-salehah di hadapan-Mu ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan anak-anak kami menjadi musuh nanti di hadapan-Mu ya Allah. Kami ingin masuk ke dalam surga bersama istri dan anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, rahmati kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Yang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, jika di antara kami ada yang datang di tempat ini dalam kondisi sakit, maka sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Innaka anta syafi la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, kalau di antara kami ada yang Engkau uji dengan kekurangan, cukupkan kami dengan rezeki yang halal ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, jika sekiranya di antara kami ada yang punya masalah, berikan jalan keluar masalah kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami rizki untuk menghadir di Al-Haramain Mekah dan Madinah ya Allah. Kami rindu Baitullah ya Allah, kami rindu untuk mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, perkenankan kami hadir di Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi salam kepada mereka. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Safatullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kami semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sadar Rasul begitu sangat mencintai kami umatnya, tapi kadang-kadang kami sebagai umatnya tidak pandai membalas cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami kadang-kadang mengabaikan sunnahnya. Kami kadang-kadang mengabaikan apa yang beliau tinggalkan. Ketika Nabi kami yang kami cintai dihinakan, dilecehkan, kadang-kadang dalam hati kami tidak ada rasa ketertarikan untuk membela beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sementara kita berharap syafaatnya, tapi kita jauh dari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika saatnya nanti Engkau akan memanggil kami untuk menghadap kehariban-Mu ya Allah, jadikan akhir hidup kami dengan husnul khatimah.
Jadikan kalimat terakhir dah ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panggil kami dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah, penghabisan yang buruk ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.